Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu, Bapak Dr. Andes Asep, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga teman-temanku semuanya di kelas 7B Pendidikan Bahasa Arab. Kali ini insya Allah Ta'ala saya akan mencoba, saya Muhammad Abdul Rahim akan mencoba melanjutkan presentasi dari Teh Sukma, yaitu kita kali ini akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari LMS, Learning Management System. Teman-teman, yang pertama yaitu kelebihannya dulu ya. Di sini di dalam kelebihan LMS ada yang pertama murah, yaitu dengan bermodalkan paket data, si siswa itu dapat mengikuti pelajaran tanpa takut ketinggalan pelajaran, walaupun pada saat pelajaran berlangsung si siswa itu tidak hadir. Jadi siswa tidak akan tertinggal meskipun siswa tidak mengikuti pelajaran, asal ada kuota saja. Nanti pada saat kita ingin membuka pelajarannya itu kan langsung ada materinya, kemudian soal-soalnya gitu kan. Jadi yang penting di sini asalkan ada kuota, siswa itu bisa mengikuti pelajaran kapanpun dan dimanapun. Nah, selanjutnya yang kedua adalah hemat. Nah, di sini dimaksudkan bahwa siswa tidak perlu membeli buku karena materi itu tinggal dicari di Google atau di internet dimanapun. Jadi dengan adanya LMS ini kelebihannya siswa nggak perlu pergi ke mana gitu ya, ke Gramet dan sebagainya untuk membeli buku karena buku sekarang tinggal cari di internet, banyak sekali buku-buku yang bisa di-download. Nah, selanjutnya yang ketiga, kelebihannya adalah tingkat pemahaman yang lebih baik. Jadi terkadang ketika siswa itu waktu belajar tatap muka itu kan ada sebagian guru yang kurang bisa menjelaskan materi dengan baik. Tapi dengan adanya LMS, Learning Management System, si siswa itu dapat mudah memahami sebuah materi itu, bisa dari video di YouTube atau dari gambar-gambar atau dari teks-teks yang mudah dicerna oleh siswa atau mudah dipahami oleh siswa. Selanjutnya teman-teman, yang keempat adalah wawasan yang tidak terbatas. Jadi dengan e-learning itu siswa atau siswi akan mendapatkan wawasan yang lebih luas, dan itu wawasannya tidak terbatas. Mau mencari apapun di internet, di sosial media, tidak ada batasan bagi siswa untuk mendapatkannya gitu. Jadi nggak susah-susah mencari teman-teman. Selanjutnya kelebihan dari LMS juga adalah siswa dapat mandiri. Jadi melalui e-learning, siswa dan siswi itu bisa berguru kepada internet. Artinya mencari ilmu di internet itu tanpa campur tangan dari guru. Jadi siswa itu mencari tahu
materi tanpa harus bertanya kepada siapa, kepada gurunya. Tinggal cari-cari langsung ketemu materinya. Jadi itulah diantaranya teman-teman tentang kelebihan atau keunggulan dari LMS. Selanjutnya yaitu adalah kekurangan dari LMS, ya, Learning Management System. Yang pertama adalah wawasan yang seharusnya tidak dilihat. Artinya di Google itu kan karena segala pengetahuan bisa didapatkan ya teman-teman ya. Jadi segala wawasan apapun dapat dilihat oleh kita gitu. Artinya jika seorang siswa ya tidak berhati-hati, seorang siswa atau siswi tidak berhati-hati, maka dia akan menemukan seperti hal-hal yang bukan seharusnya dia ketahui, belum dia ketahui, seperti pornografi, sara, dan sebagainya. Jadi itu satu kelemahan dari LMS ya. Siswa jika tidak berhati-hati akan melihat konten-konten yang tidak pantas dilihat olehnya, pornografi, sara, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah kesosialan yang terganggu. Artinya dengan e-learning, kesosialan si siswa atau siswi itu berbeda-beda. Hal ini cenderung satu dengan siswa lainnya, siswa satu dengan siswa lainnya merasa bahwa dia itu yang paling pinter gitu, yang paling unggul gitu, karena dia merasa segala hal mudah didapatkan dengan internet. Jadi ini juga satu kelemahan ya dari sistem LMS. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah e-learning mengurangi interaksi dengan guru. Jadi siswa itu dengan siswi ya, ketika di sekolah itu kan banyak melakukan interaksi, bertanya, dan sebagainya. Ketika sudah dibatasi dengan pembelajaran online atau e-learning yang berbasis online, maka dia akan kekurangan interaksi dengan gurunya, sehingga ilmu yang dipahaminya itu tidak full dia pahami dengan sempurna. Karena apa? Karena tidak ada interaksi antara si guru dan siswa tersebut, teman-teman. Nah, selanjutnya yang keempat adalah kurangnya akses. Akses apa? Yaitu akses internet. Di mana kurangnya akses di internet ini? Yang pertama bagi orang-orang yang siswa-siswi yang kurang mampu, artinya punya Android pun enggak gitu kan, sehingga dia akan tertinggal. Ada juga yang kekurangan kuota misalkannya di daerah-daerah pelosok, di daerah-daerah tertentu. Artinya ini pemerintah tidak memfasilitasi. Jadi satu kekurangan dari LMS sendiri adalah akses internet yang kurang memadai. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah kebiasaan lama yang susah diubah. Kebiasaan apa yang susah diubah oleh para siswa itu? Biasanya siswa atau siswi kan biasanya membaca buku di buku-buku biasa ya, di sekolahnya, di perpustakaan, dan di tempat-tempat yang lainnya. Tapi dengan adanya e-learning, siswa dan siswi itu tidak mampu, teman-teman. Misalkan membaca buku di hadapan komputer berjam-jam lamanya gitu kan. Nah, itu kebiasaan di luar kebiasaan dari siswa tersebut. Nah, mungkin itu teman-teman yang bisa saya presentasikan. Sekali lagi saya minta maaf kepada Bapak dosen penyempuh, Bapak Asep Adi Ismanto dan
teman-teman jika selama presentasi banyak kekurangan serta kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.